Andini, seorang wanita dengan kelembutan yang sering disalahartikan sebagai kelemahan. Di balik senyum sabarnya, tersimpan hati yang kuat dan pikiran yang tajam. Ia mencintai suaminya dengan tulus, namun kesabarannya sedang diuji hingga ke titik terendah oleh keluarga sang suami. Ia menyembunyikan latar belakang keluarganya yang sebenarnya demi sebuah janji pada ibunya. Sebuah janji yang kini terasa seperti beban yang menghimpit. Baskara, suami Andini, seorang pria yang tampan, cerdas, dan sangat ambisius. Ia adalah manajer pemasaran di PT Graha Kencana, sebuah perusahaan properti raksasa. Baginya, karir adalah segalanya. Ia menyayangi Andini, namun cintanya seringkali buta dan tuli terhadap luka yang ditorehkan oleh keluarganya sendiri pada sang istri. Ia terjebak di antara baktinya pada ibu dan cintanya pada Andini, sebuah posisi yang membuatnya seringkali mengambil jalan paling mudah, mengabaikan masalah. Ibu Ratih, ibu dari Baskara, mertua Andini. Seorang janda yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk memastikan anak-anaknya mendapatkan status sosial tertinggi. Baginya, penampilan, kekayaan, dan pandangan orang lain adalah kitab suci. Ia memandang Andini, sang menantu, tidak lebih dari sebutir debu yang mengotori citra keluarga terpandangnya. Setiap katanya adalah belati beracun yang dibalut dengan senyum palsu. Dewi, adik perempuan Baskara. Ia adalah cerminan ibunya dalam versi yang lebih muda, lebih manja, dan lebih vokal. Hidupnya diisi dengan belanja barang-barang mewah, berlibur ke luar negeri, dan mengunggah semuanya ke media sosial. Ia melihat Andini sebagai saingan yang tidak sepadan dan sumber hiburan untuk direndahkan. Ibu Hartini, ibu kandung Andini. Seorang wanita yang penampilannya bisa menipu siapa saja. Ia sengaja memilih untuk tampil sederhana, bahkan terkesan miskin, dengan pakaian lusuh dan tutur kata yang lembut. Di balik penampilan itu, ia adalah seorang pemikir ulung, seorang pebisnis tangguh, dan pemilik tunggal dari perusahaan tempat menantunya bekerja. Ia sedang memainkan sebuah permainan panjang untuk melihat karakter sejati orang-orang yang mengelilingi putri satu-satunya. Mentari pagi di hari Minggu seharusnya membawa kehangatan dan ketenangan, tetapi di rumah megah bergaya minimalis modern milik Baskara dan Andini, udara terasa berat dan penuh kepura-puraan. Andini sedang menata sarapan di atas meja makan pualam yang berkilauan. Aroma nasi goreng seafood yang ia masak dengan telaten beradu dengan aroma parfum mahal yang menyengat. Pertanda kedatangan ibu mertua dan adik iparnya. Pagi, Andini. Sapa Ibu Ratih tanpa senyum. Matanya yang tajam langsung memindai seluruh ruangan, seolah mencari-cari kesalahan. Ia meletakkan tas tangannya yang harganya setara dengan gaji seorang manajer junior di atas sofa, lalu duduk di kursi makan dengan angkuh. Dewi, adik iparnya, menyusul di belakang. Ia bahkan tidak menyapa. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Ia menghempaskan tubuhnya di sofa. Kakinya yang jenjang terbalut celana mahal ia selonjorkan begitu saja. Pagi, Bu. Pagi, Dewi. Balas Andini dengan senyum yang dipaksakan. Sarapan sudah siap. Ayo, kita makan bersama. Ibu Ratih melirik meja makan dengan tatapan meremehkan. Nasi goreng lagi? Andini, kamu ini tidak bisa memasak yang lebih berkelas sedikit? Sekali-kali buatlah sarapan ala barat. Kasihan Baskara, setiap hari pasti bosan dengan masakanmu yang itu-itu saja. Andini merasakan hatinya tertusuk, namun ia tetap tersenyum. Baskara suka sekali nasi goreng buatan saya, Bu. Katanya ini yang paling enak. Ya, tentu saja dia bilang begitu. Dia kan suami yang baik, tidak mau menyakiti perasaanmu, cibir Dewi dari sofa, tanpa mengalihkan pandangan dari ponselnya. Coba kalau Kak Baskara menikah dengan anak pengusaha, pasti sarapannya roti gandum dengan alpukat organik dan telur salmon. Baskara turun dari lantai 2, sudah rapi dengan kaos polo bermerek dan celana pendek. Ia tampak segar dan bersemangat. Melihat ibu dan adiknya sudah datang, ia tersenyum lebar. Wah, pagi-pagi sudah ramai. Ada apa ini? Tanyanya. Lalu mencium kening Andini sekilas sebelum duduk di meja makan. Ini, lihat istrimu. Kita datang jauh-jauh,
Hanya disuguhi nasi goreng. Aduh Ibu Ratih. Nadanya dibuat semelas mungkin. Baskara tertawa kecil. Sudahlah, Bu. Nasi goreng buatan Andini ini juara. Ibu harus coba. Ia mengambil piring dan menyendokkan nasi goreng untuk dirinya sendiri. Sama sekali tidak menangkap ketegangan yang menggantung di udara. Andini hanya bisa menelan ludah, menahan rasa perih di hatinya. Inilah pemandangan rutin setiap akhir pekan. Keluarganya akan datang, merendahkannya dengan berbagai cara, dan suaminya akan menanggapi semuanya seolah itu hanya lelucon kecil yang tidak berarti. Selama sarapan, Ibu Ratih dan Dewi tidak berhenti bicara. Mereka membanggakan perhiasan baru yang dibeli Ibu Ratih, rencana liburan Dewi ke Jepang bulan depan, dan betapa hebatnya Baskara di kantor. Nama Baskara disebut-sebut seolah ia adalah pahlawan, sementara Andini hanya duduk diam. Perannya tak lebih dari seorang pelayan yang memastikan piring mereka tidak pernah kosong. Oh iya, Bas, kata Ibu Ratih setelah menyelesaikan makannya. Teman arisan Ibu, Bu Susi, anaknya baru pulang dari Amerika. Cantik, pintar, lulusan bisnis. Dia sekarang memegang perusahaan ekspor-impor ayahnya. Hebat, ya. Seumuran kamu padahal. Andini tahu kemana arah pembicaraan ini. Ini adalah cara halus ibunya untuk mengatakan betapa tidak sepadannya Andini dengan Baskara. Baskara, sambil mengunyah makanannya, hanya mengangguk. Wah, hebat. Tentu saja hebat. Bibit, bebet, bobotnya jelas. Kalau menikah dengan yang sepadan, masa depan pasti lebih terjamin. Karir suami bisa ikut terangkat. Benar kan, Dewi? Dewi akhirnya meletakkan ponselnya. Jelas, Bu. Relasi itu nomor 1. Makanya, aku tidak mau pacaran dengan orang sembarangan. Minimal harus punya perusahaan sendiri, atau paling tidak, ayahnya punya. Ia melirik Andini dengan senyum sinis. Andini mengepalkan tangannya di bawah meja. Kesabarannya menipis. Yang penting kan saling mencintai dan setia, Dewi. Ucapnya dengan suara yang bergetar. Dewi tertawa meremehkan. Kak Andini, cinta itu tidak bisa untuk bayar tagihan kartu kredit. Cinta tidak bisa membuat kita dihormati orang. Lihat saja dirimu, menikah dengan Kak Baskara yang sukses. Tapi penampilanmu tetap saja sederhana. Tidak ada auranya sama sekali. Dewi, jaga bicaramu. Akhirnya Baskara angkat bicara, meski nadanya tidak cukup tegas. Loh, aku kan hanya bicara fakta, Kak. Aku hanya kasihan padamu. Istrimu tidak bisa membantumu memperluas jaringan. Coba kalau istrimu anak siapa? Pasti kamu sudah jadi direktur dari kemarin-kemarin. Cukup. Bentak Baskara, sedikit lebih keras kali ini. Suasana menjadi hening sejenak. Ibu Ratih segera menengahi, seolah menjadi pahlawan. Sudah, Dewi, kamu ini, jangan begitu sama kakak iparmu. Andini, kamu juga jangan dimasukkan ke hati, ya. Dewi ini kan bicaranya memang suka ceplas-ceplos. Sebuah pembelaan yang justru terasa seperti tamparan lain bagi Andini. Setelah sarapan yang terasa seperti medan perang itu, Ibu Ratih dan Dewi akhirnya pamit. Mereka pulang dengan membawa beberapa potong kue yang Andini buat kemarin, tanpa mengucapkan terima kasih. Andini membereskan meja makan dengan tangan gemetar. Air matanya sudah menggenang di pelupuk, siap tumpah kapan saja. Baskara menghampirinya dari belakang, memeluk pinggangnya. Sudah, jangan dipikirkan, ya. Kamu tahu sendiri kan bagaimana Ibu dan Dewi. Andini melepaskan pelukan suaminya dengan lembut. Ia berbalik, menatap Baskara dengan mata yang penuh luka. Sampai kapan, Mas? Sampai kapan aku harus terus memaklumi mereka? Mereka tidak hanya menyindirku, mereka menghinaku. Di depanmu, di rumah kita sendiri. Baskara menghela napas panjang, wajahnya menunjukkan kelelahan. Aku tahu, sayang. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi mereka keluargaku. Aku harus bagaimana? Aku tidak mungkin kan memarahi ibuku sendiri. Bukan memarahi, Mas. Tapi membela. Membela istrimu.
Tidak bisakah sekali saja kamu berkata dengan tegas pada mereka, "Tolong hargai istri saya"? Itu saja. Apa itu terlalu sulit? Suara Andini bergetar menahan Isa. Sabar ya, sayang. Teber. Nanti juga mereka akan luluh dan menerima kamu sepenuhnya, kata Baskara, mengulang kalimat andalannya. Ia mengelus pipi Andini, seolah kata, sabar, adalah obat mujarab untuk semua luka. Andini memejamkan matanya. Ia lelah. Sangat lelah. Ia merasa seperti berjuang sendirian di dalam pernikahannya sendiri. Ia tahu, suaminya mencintainya. Tapi cinta tanpa pembelaan terasa begitu hampa. Ia hanya bisa mengangguk pasrah, menyimpan semua rasa sakitnya rapat-rapat di dalam hati, tidak menyadari bahwa wadah kesabarannya sudah hampir penuh. Seminggu setelah akhir pekan yang menyesakkan itu, secercah kebahagiaan datang untuk Andini. Ibunya, Ibu Hartini, akan datang dari kampung untuk mengunjunginya selama beberapa hari. Ini adalah kunjungan pertama ibunya sejak ia dan Baskara pindah ke rumah baru mereka setahun yang lalu. Andini membersihkan seluruh rumah dengan semangat. Ia memasak semua makanan kesukaan ibunya, sayur lodeh, ikan asin, dan sambal terasi yang pedasnya mantap. Ia tahu, aroma masakan ini mungkin akan diprotes oleh keluarga suaminya, tapi ia tidak peduli. Hari ini adalah untuk ibunya. Sore harinya, sebuah bus antar kota berhenti tak jauh dari kompleks perumahan mereka. Andini sudah menunggu di depan gerbang. Hatinya berdebar-debar. Tak lama, ia melihat sosok wanita parubaya berjalan ke arahnya. Wanita itu mengenakan daster batik yang warnanya sudah sedikit pudar. Kepalanya ditutupi kerudung sederhana, dan tangannya menenteng sebuah tas anyaman besar yang terbuat dari pandan. "Ibu!" seru Andini, berlari menghambur ke pelukan ibunya. Ia memeluk tubuh ringkih itu dengan erat, menghirup aroma khas ibunya yang menenangkan. "Enduk, anakku," bisik Ibu Hartini lembut, mengelus punggung putrinya. Matanya yang teduh menatap Andini dengan penuh kasih sayang. "Kamu sehat, kan?" "Sehat, Bu. Ayo masuk." Andini membawa ibunya masuk ke dalam rumah. Ibu Hartini menatap sekeliling dengan tatapan kagum yang tulus. "Wah, besar sekali rumahmu, Enduk. Bagus. Alhamdulillah." "Ini rumah Mas Baskara, Bu," jawab Andini. Dari dalam tas anyamannya, Ibu Hartini mengeluarkan oleh-oleh. Ada beberapa sisir pisang, sekantong singkong, dan beberapa bungkus keripik tempe buatannya sendiri. "Ini, buat kalian. Hasil kebun di belakang rumah." Andini menerimanya dengan mata berkaca-kaca. Ia rindu dengan semua ini. Ia rindu dengan kesederhanaan dan ketulusan yang dibawa ibunya. Seolah takdir sedang ingin bermain-main, bel rumah berbunyi. Andini membuka pintu dan mendapati Ibu Ratih serta Dewi berdiri di sana. Mereka datang tanpa pemberitahuan, seperti biasanya. "Kami mau ambil blender yang kamu pinjam, Andini," kata Ibu Ratih, langsung masuk tanpa dipersilakan. Matanya langsung tertuju pada sosok Ibu Hartini yang sedang duduk di ruang tamu. Ibu Ratih berhenti melangkah. Ia memandang Ibu Hartini dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya penuh selidik dan merendahkan. Dewi, yang mengekor di belakangnya, terang-terangan menutup hidungnya. "Ini siapa, Andini?" tanya Ibu Ratih dengan nada dingin. Sebelum Andini sempat menjawab, Ibu Hartini berdiri dan tersenyum ramah. "Saya ibunya Andini, Bu. Nama saya Hartini." "Oh," jawab Ibu Ratih singkat. Ia tidak membalas senyuman itu. "Ibunya Andini." Ia mengulang kalimat itu seolah sedang mencerna sebuah informasi yang aneh. Dewi berbisik pada ibunya, namun cukup keras untuk didengar Andini dan ibunya. "Bu, kok rumah ini jadi bau terasi, ya? Aneh banget." Wajah Andini memerah karena marah dan malu. Ia melihat ibunya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang ia tahu betul artinya. Senyum untuk menutupi luka. "Ibu saya baru sampai, Bu, Dewi. Beliau bawa oleh-oleh dari kampung," jelas Andini, berusaha menjaga suaranya agar tetap tenang. "Oh, oleh-oleh," sahut Dewi sinis. Ia melirik bungkusan singkong dan pisang di atas meja.
Kirain apa? Ternyata hasil kebun. Kak Andini, di supermarket juga banyak yang seperti ini. Malah lebih bersih dan tidak ada ulatnya. Dewi, tegur Andini. Kali ini lebih tegas. Ibu Ratih seolah tidak mendengar. Ia berjalan mendekati Ibu Hartini. Jadi, ibu dari kampung, ya? Pantas saja. Andini tidak pernah cerita banyak tentang keluarganya. Nadanya penuh dengan tuduhan terselubung. Kami orang biasa, Bu. Tidak ada yang istimewa untuk diceritakan. Jawab Ibu Hartini dengan tenang. Ketenangannya justru membuat Ibu Ratih semakin jengkel. Begini, Bu Hartini, kata Ibu Ratih. Kini duduk di seberang Ibu Hartini, posturnya angkuh. Saya ini selalu mengajarkan anak-anak saya untuk menjaga citra. Rumah ini, lingkungan ini, semuanya lingkungan orang-orang terpandang. Jadi, saya harap, selama Ibu di sini, Ibu bisa menyesuaikan diri. Jangan sampai tetangga berpikir yang tidak-tidak tentang keluarga kami. Ini bukan lagi sindiran. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Andini sudah tidak tahan lagi. Ibu, apa maksud Ibu bicara seperti itu pada ibu saya? Loh, memangnya aku salah bicara? Aku hanya mengingatkan. Lihat saja penampilan ibumu. Apa pantas berada di rumah semewah ini? Nanti dikira pembantu baru oleh tetangga. Kan malu-maluin. Sembur Ibu Ratih. Jaga mulut Ibu, teriak Andini. Air matanya akhirnya tumpah. Ibu Hartini mengulurkan tangannya, mengelus lengan Andini dengan lembut. Sudah, enduk, tidak apa-apa. Ia menatap Ibu Ratih dengan tatapan yang sulit diartikan. Terima kasih atas nasihatnya, Bu Besan. Saya akan berusaha untuk tidak memalukan keluarga Ibu. Ketenangan Ibu Hartini yang luar biasa itu membuat Ibu Ratih dan Dewi semakin merasa di atas angin. Mereka merasa telah berhasil menunjukkan siapa yang berkuasa di rumah itu. Baguslah kalau Ibu mengerti, kata Ibu Ratih puas. Dewi, ayo ambil blendernya di dapur. Kita pulang. Ibu tiba-tiba pusing mencium bau aneh di rumah ini. Mereka berdua berjalan ke dapur, mengambil barang yang mereka inginkan, lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Mereka meninggalkan Andini yang menangis terseduh-seduh dan Ibu Hartini yang menatap pintu dengan pandangan kosong. Andini memeluk ibunya. Maafkan Andini, Bu. Maafkan mereka. Mereka memang seperti itu. Ibu Hartini membalas pelukan putrinya. Ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengelus rambut Andini, membiarkan putrinya menumpahkan semua kesedihannya. Di dalam hatinya, sebuah keputusan besar telah terbentuk. Ia sudah melihat cukup. Ia sudah mendengar cukup. Permainan yang selama ini ia mainkan dari kejauhan, kini harus ia masuki arenanya secara langsung. Bukan untuk dirinya, tapi untuk melindungi kehormatan putrinya. Malam itu, Baskara pulang kerja. Andini menceritakan semua kejadian sore tadi dengan isak tangis yang tertahan. Baskara tampak terkejut dan merasa bersalah. Maafkan ibu dan adikku ya, Bu, kata Baskara pada ibu mertuanya dengan wajah penuh penyesalan. Ibu Hartini hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Nak Baskara. Ibu mengerti. Besok aku akan bicara pada mereka. Janji Baskara. Tapi Andini tahu, janji itu akan sama seperti janji-janji sebelumnya. Sebuah janji kosong yang diucapkan hanya untuk menenangkannya sesaat. Luka yang ditorehkan hari ini terlalu dalam. Ini bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang ibunya. Dan untuk ibunya, Andini merasa batas kesabarannya telah benar-benar habis. Ia menatap wajah lelah ibunya yang tertidur di kamar tamu, dan sebuah tekad mulai membara di dalam dirinya. Semua ini harus diakhiri. Keesokan harinya, rumah itu terasa seperti kuburan, sunyi dan dingin. Janji Baskara untuk berbicara dengan keluarganya menguap begitu saja ditelan kesibukan pagi. Ia berangkat kerja terburu-buru, hanya meninggalkan kecupan singkat di kening Andini dan pesan klise. Nanti malam kita bicarakan lagi ya, sayang. Andini tahu, nanti malam, itu tidak akan pernah datang. Di dalam rumah, Ibu Hartini mencoba mencairkan suasana.
Ia melihat Andini yang murung dan berusaha menghiburnya dengan cara-cara sederhana. Ia membersihkan piring, menyapu lantai, dan bahkan mencoba merapikan taman kecil di belakang rumah. Ia ingin menunjukkan bahwa kehadirannya bukanlah beban. Sudah, Bu, biar Andini saja. Ibu istirahat, kata Andini, merasa tidak enak. Tidak apa-apa. Enduk. Ibu bosan kalau hanya duduk diam, jawab Ibu Hartini sambil tersenyum. Matanya yang teduh menyiratkan kekuatan, seolah penghinaan kemarin tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Siang itu, saat Andini sedang memasak di dapur, Ibu Hartini membersihkan ruang tamu. Matanya tertuju pada sebuah tas tangan berwarna merah menyala yang tergeletak sembarangan di atas meja kopi. Itu tas milik Dewi, tertinggal dari kunjungan kemarin. Sebuah tas dari merek ternama yang harganya mungkin bisa untuk biaya hidup satu keluarga di kampung selama setahun. Ibu Hartini menghela napas melihat betapa cerobohnya Dewi. Ia mengambil lem bersih dan seember kecil air, hendak mengelap meja kopi yang sedikit berdebu. Saat ia membungkuk, sikunya tidak sengaja menyenggol gelas berisi air putih yang ada di tepi meja. Piar! Gelas itu jatuh ke lantai marmer dan pecah berkeping-keping. Sebagian airnya memercik, mengenai sisi bawah tas mahal milik Dewi. Ibu Hartini terkesiap. Ia segera mengambil lem dan berusaha mengeringkan bagian tas yang basah. Percikan airnya tidak banyak, hanya beberapa tetes, tapi hatinya sudah merasa tidak enak. Tepat pada saat itu, Dewi masuk ke dalam rumah tanpa permisi, menggunakan kunci cadangan yang ia miliki. Ia datang untuk mengambil tasnya yang tertinggal. "Tasku mana ya, Kak? Astaga!" pekik Dewi saat melihat pemandangan di ruang tamu. Matanya langsung tertuju pada ibunya Andini yang sedang berjongkok di dekat tasnya dengan lem di tangan. "Apa yang kamu lakukan pada tasku, orang tua?" Suara pekikan Dewi membuat Andini berlari keluar dari dapur. "Ada apa, Dewi? Lihat, lihat apa yang ibumu lakukan," jerit Dewi histeris. Ia merebut tas itu, membolak-baliknya seolah tas itu baru saja disiram air keras. "Dia sengaja mau merusak tasku. Aku tahu. Kamu pasti iri kan karena tidak bisa punya tas seperti ini? Dasar orang kampung. Jaga mulutmu, Dewi." "Ibuku tidak sengaja," balas Andini. Suaranya bergetar karena marah. "Tidak sengaja katamu? Lihat ini. Basah. Kalau kulitnya mengelupas bagaimana? Kamu mau ganti? Memangnya kamu sanggup? Tas ini edisi terbatas, tahu?" Dewi terus berteriak. Wajahnya memerah karena amarah yang dibuat-buat. Ibu Hartini berdiri dengan tenang. "Maafkan ibu, Nak Dewi. Ibu benar-benar tidak sengaja. Tidak usah panggil aku, Nak. Aku tidak sudi. Dasar perempuan tua tidak berguna, hanya bisa membawa sial." Seolah dipanggil oleh keributan itu, mobil Ibu Ratih berhenti di depan rumah. Ia masuk dengan wajah penasaran yang cepat berubah menjadi amarah saat mendengar aduan Dewi. "Ada apa ini? Ya Tuhan, benarkan kataku, perempuan ini hanya membawa masalah," seru Ibu Ratih. Ia bahkan tidak mau mendengar penjelasan Andini. Ia langsung menghakimi. "Dia merusak tas Dewi, Bu. Tas seharga ratusan juta. Aduh Dewi, melebih-lebihkan. Apa? Andini, lihat kelakuan ibumu. Sudah kubilang dari kemarin. Dia itu tidak pantas ada di sini. Dia itu pembawa sial. Lihat, belum 2 hari di sini, sudah membuat kerusakan." Ibu Ratih menunjuk-nunjuk wajah Ibu Hartini dengan telunjuknya. "Ibu, cukup. Ibu saya tidak sengaja." Andini mencoba melindungi ibunya, berdiri di antara mereka. "Minggir kamu, Andini. Kamu juga sama saja. Tidak bisa mendidik ibu sendiri. Aku sudah tidak tahan lagi. Rumah anakku yang mewah ini jadi kotor dan penuh aura negatif sejak dia datang." Amarah Ibu Ratih sudah mencapai puncaknya. Matanya yang melotot menatap Ibu Hartini dengan kebencian murni. "Aku tidak mau melihatmu lagi di rumah ini. Pergi kamu dari sini. Sekarang juga." "Ibu," jerit Andini tak percaya. "Pergi," bentak Ibu Ratih.
Ia melangkah maju dan mendorong bahu Ibu Hartini dengan kasar. "Keluar dari rumah anakku." Andini berusaha menahan ibunya, tapi Dewi menahannya. "Sudah, Kak. Biarkan saja nenek sihir itu pergi. Rumah ini jadi lebih bersih tanpanya." Ibu Hartini terhuyung ke belakang, namun ia berhasil menjaga keseimbangannya. Ia menatap menantu dan cucu tirinya dengan tatapan yang tak terbaca. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya kekecewaan yang begitu dalam. Pintu depan terbuka. Baskara pulang, lebih awal dari biasanya. Ia berhenti di ambang pintu, tertegun melihat pemandangan di hadapannya. Ibunya dan adiknya sedang mengamuk, istrinya menangis, dan ibu mertuanya berdiri diam di tengah-tengah kekacauan. "Ada apa ini?" tanyanya. Suaranya terdengar lelah. "Baskara, kamu pulang, Nak. Lihat, perempuan ini, ibunya Andini, sudah berani merusak barang Dewi. Ibu sudah tidak tahan lagi. Dia harus pergi dari sini." Lapor Ibu Ratih dengan cepat, memutarbalikkan fakta. Baskara memijat pelipisnya. Ia pusing. Ia lelah dengan drama yang tidak ada habisnya. "Sudah, Bu, tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia harus pergi sekarang atau ibu yang akan pergi dari hidupmu," ancam Ibu Ratih. Ia tahu kelemahan anaknya. Baskara menatap Andini yang memohon lewat tatapan matanya. Lalu ia menatap ibunya yang penuh amarah. Dan terakhir, ia menatap Ibu Hartini yang hanya diam. Dalam kebingungan dan kelelahannya, ia memilih jalan yang paling tidak menimbulkan konflik untuk dirinya saat itu. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya diam. Keheningan Baskara adalah sebuah jawaban. Sebuah persetujuan. Melihat reaksi anaknya, Ibu Ratih merasa menang. Ia kembali mendorong Ibu Hartini menuju pintu. "Ayo, pergi. Cepat." Andini meronta dari pegangan Dewi. "Jangan, Bu. Jangan lakukan ini." Tapi semuanya sudah terlambat. Ibu Hartini tidak melawan. Dengan punggung yang tegak dan kepala yang terangkat, ia berjalan ke kamar tamu, mengambil tas anyaman pandannya, lalu berjalan keluar dari rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pintu tertutup dengan pelan, namun bunyinya terdengar seperti ledakan di telinga Andini. Ia menatap suaminya dengan nanar. Matanya dipenuhi kekecewaan yang begitu pekat. "Kamu membiarkannya pergi, Mas," bisiknya. Suaranya serak. "Kamu membiarkan ibumu mengusir ibuku dari rumah kita." Baskara tergagap. Aku kaget. "Din, aku tidak tahu harus berbuat apa." "Tidak tahu? Atau tidak mau?" potong Andini dengan dingin. "Kamu baru saja membiarkan harga diriku dan harga diri ibuku diinjak-injak di depan matamu. Dan kamu tidak melakukan apa-apa." Ibu Ratih dan Dewi tersenyum puas. Mereka telah menang. Andini tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah kehampaan dan bara api yang mulai menyala. Ia menatap suaminya, lalu ibu mertua dan adik iparnya. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja membangunkan seekor naga yang tertidur. Tanpa sepatah kata pun, Andini menyambar kunci mobilnya di atas meja. Ia berlari keluar, mengabaikan panggilan Baskara yang panik. Otaknya kosong, yang ada hanya satu tujuan, menemukan ibunya. "Andini! Andini, tunggu!" teriak Baskara dari teras. Namun Andini sudah melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kompleks perumahan mewah itu. Ia menyusuri jalanan dengan membabi buta. Air mata yang tadi kering kini mengalir deras, memburamkan pandangannya. Kemana ibunya pergi? Seorang diri, di kota yang asing ini, dengan hati yang terluka. Rasa bersalah dan amarah bergejolak di dalam dadanya. Ini semua salahnya. Salahnya karena terlalu sabar. Salahnya karena menikahi pria yang tidak bisa melindunginya. Setelah berputar-putar hampir setengah jam, matanya menangkap sesosok yang ia kenal. Di halte bus di tepi jalan besar, tempat ibunya pertama kali tiba, ia melihat ibunya berdiri di sana. Sendirian, memeluk tas anyamannya. Hatinya terasa diremas.
Andini hendak menepikan mobilnya, namun gerakannya terhenti. Sebuah sedan hitam legam yang mengkilap berhenti tepat di depan ibunya. Pintu belakang terbuka, dan seorang pria berjas rapi keluar dengan sigap. Pria itu membungkuk hormat pada Ibu Hartini. "Maaf membuat ibu menunggu lama, Ibu Direktur Utama," kata pria itu dengan suara yang penuh hormat. Andini mengerjapkan matanya, tidak percaya dengan apa yang ia lihat dan dengar. Ibu Direktur Utama? Ibunya? Wanita berdaster pudar yang baru saja diusir karena dituduh membawa sial? Ia melihat ibunya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam mobil mewah itu dengan tenang. Pria berjas itu menutup pintu dengan hormat, lalu mobil itu meluncur mulus ke jalan raya, meninggalkan Andini yang termangu di dalam mobilnya, dengan mulut sedikit terbuka. Dunianya seakan dijungkir balikan. Ribuan pertanyaan berkelebat di kepalanya. Siapa pria itu? Mobil siapa itu? Apa maksudnya dengan Ibu Direktur Utama? Didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa sedihnya, Andini menginjak pedal gas. Ia memutuskan untuk mengikuti mobil hitam itu dari kejauhan. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah film misteri. Mobil itu tidak menuju ke stasiun atau terminal. Sebaliknya, mobil itu membawanya ke pusat bisnis kota, ke kawasan paling prestisius yang dipenuhi gedung-gedung pencakar langit yang berkilauan. Andini semakin bingung. Akhirnya, mobil hitam itu berbelok, memasuki gerbang sebuah gedung yang sangat Andini kenal. Sebuah gedung dengan logo besar yang terpampang di puncaknya. Logo yang setiap hari dilihat suaminya. PT Graha Kencana. Mobil Andini berhenti mendadak di seberang jalan. Napasnya tercekat. Menara Kencana. Kantor pusat perusahaan tempat Baskara bekerja. Untuk apa ibunya ke sini? Ia melihat mobil itu menghilang ke dalam parkir bawah tanah pribadi. Andini duduk terdiam di dalam mobilnya. Otaknya berusaha keras menyusun kepingan-kepingan teka-teki yang mustahil ini. Ia meraih ponselnya dengan tangan gemetar, lalu menekan nomor ibunya. Panggilan itu langsung diangkat. "Halo, Enduk." Suara ibunya terdengar tenang, seolah tidak ada apa-apa yang terjadi. Ibu di mana?" tanya Andini. Suaranya bergetar. Terdengar helaan napas lembut dari seberang. "Naiklah ke atas, Enduk. Ke penthouse. Bilang saja pada resepsionis. Kamu putri Ibu Hartini. Pak Satrio akan menemanimu." Penthouse? Pak Satrio? Nama itu sama dengan nama pria berjas tadi. Andini mematikan teleponnya. Dengan langkah gontai, ia menyeberang jalan dan masuk ke lobi Menara Kencana yang megah dan dingin. Semua orang tampak sibuk dan profesional. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" sapa seorang resepsionis dengan ramah. Saya mau bertemu dengan Ibu Hartini," kata Andini ragu. Resepsionis itu sedikit mengerutkan kening, seolah nama itu tidak ada dalam daftar. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, Pak Satrio sudah muncul di samping Andini. "Mari, Bu Andini. Ibu Direktur Utama sudah menunggu Anda," katanya dengan sopan. Pak Satrio membimbingnya ke sebuah lift pribadi di sudut lobi. Ia memasukkan sebuah kartu akses, dan pintu lift terbuka. Di dalamnya, hanya ada satu tombol dengan tulisan, PH. Perjalanan lift ke atas terasa seperti selamanya. Ketika pintu terbuka, Andini terkesiap. Lift itu terbuka langsung ke sebuah ruangan yang luar biasa luas. Dindingnya terbuat dari kaca dari lantai hingga langit-langit, menyuguhkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta. Perabotannya minimalis namun sangat mewah. Ini bukan apartemen, ini istana di atas langit. Dan di sana, di tengah ruangan, membelakanginya sambil menatap keluar jendela, berdiri ibunya. Ia sudah berganti pakaian. Daster pudar itu telah lenyap, digantikan oleh blus sutra berwarna krem dan celana panjang hitam yang jatuh dengan sempurna. Rambutnya yang tadi ditutupi kerudung sederhana, kini disanggul rapi, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Ia tampak berbeda, kuat, berwibawa, dan sangat berkuasa. "Ibu," bisik Andini. Ibu Hartini berbalik. Matanya yang teduh kini menatap Andini dengan sorot yang dalam.
Duduklah, Enduk. Ada yang harus ibu ceritakan padamu. Andini duduk di sofa kulit yang empuk, masih merasa seperti sedang bermimpi. Ibu Hartini mulai bercerita. Ia menceritakan tentang almarhum suaminya, ayah Andini, yang memulai bisnis properti kecil-kecilan dari nol. Setelah ayahnya meninggal, dialah yang mengambil alih dan membangunnya menjadi kerajaan bisnis raksasa seperti sekarang. PT Graha Kencana adalah miliknya sepenuhnya. Selama ini ibu sengaja menyembunyikan semua ini darimu, Enduk, kata Ibu Hartini lembut. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, tidak manja. Ibu ingin kamu menemukan laki-laki yang tulus mencintaimu apa adanya, bukan karena harta ibu. Ia berhenti sejenak, menatap putrinya yang masih terpaku. Ibu sengaja datang dengan penampilan seperti itu. Ibu ingin melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana keluarga suamimu akan memperlakukan ibu. Ibu ingin tahu, apakah menantu ibu benar-benar pria yang bisa melindungi putri ibu. Dan hari ini, ibu sudah mendapatkan semua jawabannya. Kemarahan yang tadi sempat mereda, kini kembali membuncah di dalam diri Andini. Namun kali ini berbeda. Kemarahan itu terasa dingin dan terfokus. Rasa sakit dari penghinaan bertahun-tahun, yang memuncak pada pengusiran ibunya, kini mengkristal menjadi sebuah tujuan. Ia menatap ibunya, bukan lagi dengan tatapan anak yang terluka, tapi dengan tatapan seorang sekutu. Mereka harus membayarnya, Bu, desis Andini, suaranya rendah dan penuh penekanan. Baskara, ibunya, adiknya. Mereka semua harus merasakan apa yang kita rasakan. Mereka harus belajar bahwa harga diri tidak bisa dibeli dengan uang atau penampilan. Ibu Hartini menatap putrinya. Ia melihat api yang baru di mata Andini. Api pembalasan. Ia mengangguk pelan. Iya, Enduk, katanya. Mereka akan belajar. Tapi kita tidak akan melakukannya dengan cara mereka. Kita akan melakukannya dengan cara kita. Sebuah pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Di penthouse yang mewah itu, di atas ketinggian kota, ibu dan anak itu saling berpegangan tangan. Sebuah persekutuan telah lahir dari rahim luka dan penghinaan. Rencana pembalasan yang elegan dan mematikan mulai dirancang. Permainan akan segera dimulai, dan kali ini, Andini dan ibunya yang akan menentukan aturannya. Malam telah larut ketika Andini akhirnya memarkir mobilnya kembali di garasi rumahnya. Lampu-lampu di dalam rumah menyala terang. Pertanda Baskara masih terjaga, menunggunya dengan cemas. Andini menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan dan ketenangan yang baru saja ia temukan. Saat ia melangkah keluar dari mobil, ia bukan lagi Andini yang sama seperti beberapa jam yang lalu. Air matanya telah kering, digantikan oleh tatapan mata yang dingin dan setajam baja. Ia membuka pintu depan dengan pelan. Baskara langsung melompat dari sofa. Wajahnya pucat dan penuh kekhawatiran. Andini, ya Tuhan, kamu dari mana saja? Aku meneleponmu ratusan kali. Aku khawatir sekali, seru Baskara, menghampirinya dengan cepat. Ia mencoba memeluk Andini, namun Andini mundur selangkah, menciptakan jarak yang terasa begitu jauh di antara mereka. Baskara tertegun. Ia melihat perubahan itu. Tidak ada isak tangis. Tidak ada wajah yang memerah karena marah. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan. Aku perlu waktu sendiri, jawab Andini datar. Suaranya tidak bergetar, tidak meninggi. Hanya hampa. Kamu bertemu ibumu? Bagaimana keadaannya? Di mana beliau sekarang? Tanya Baskara bertubi-tubi. Rasa bersalah terdengar jelas dalam suaranya. Ibuku baik-baik saja. Beliau aman, kata Andini sambil berjalan melewatinya menuju tangga. Ia tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Baskara mengikutinya. Din, tolong, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa tadi. Ibu mengancamku. Aku panik. Andini berhenti di anak tangga. Ia berbalik menatap suaminya. Sebuah senyum tipis yang tidak mencapai matanya tersungging di bibirnya. Panik? Atau kamu hanya memilih jalan yang paling mudah, Mas? Jalan di mana kamu tidak perlu melawan ibumu,
Meskipun itu berarti mengorbankan harga diri istri dan ibu mertuamu. Kata-kata itu menusuk tepat di jantung Baskara. Bukan begitu, Din. Aku. Sudahlah, Mas. Tidak perlu ada penjelasan lagi. Potong Andini. Semuanya sudah terjadi. Tidak ada yang bisa diubah. Ia kembali berbalik dan melanjutkan langkahnya ke kamar. Baskara merasa putus asa. Ia lebih suka Andini berteriak atau menangis daripada bersikap dingin seperti ini. Keheningan dan ketenangan Andini terasa lebih menyakitkan daripada amukan apapun. Di dalam kamar, Andini mulai memasukkan beberapa helai pakaiannya ke dalam sebuah koper kecil. Baskara yang melihatnya langsung panik. Apa yang kamu lakukan? Kamu mau pergi? Jangan, Din. Tolong jangan tinggalkan aku. Ia memegang tangan Andini, mencoba menghentikannya. Andini menepis tangan itu dengan lembut namun tegas. Aku tidak akan pergi. Aku hanya akan menginap di tempat ibuku untuk beberapa hari. Aku butuh ruang. Ia menatap Baskara lekat-lekat. Dengar, Mas. Aku akan tetap menjadi istrimu. Aku akan tetap menjalankan peranku. Tapi jangan harap semuanya akan kembali seperti semula. Karena ada sesuatu yang sudah pecah di dalam diriku hari ini, dan itu tidak akan pernah bisa disambung lagi. Setelah itu, Andini pergi. Ia meninggalkan Baskara yang terduduk lemas di tepi tempat tidur, diliputi kebingungan dan ketakutan yang luar biasa. Ia merasa telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan ia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya kembali. 3 hari kemudian, Andini kembali ke rumah. Sikapnya tidak berubah. Ia tetap dingin dan menjaga jarak. Ia memasak untuk Baskara, menyiapkan keperluannya, tapi semua dilakukan seperti robot, tanpa jiwa. Baskara merasa seperti hidup dengan orang asing. Suatu malam saat makan malam, di tengah keheningan yang canggung, Andini memulai permainannya. Ia meletakkan sendok dan garpunya dengan pelan, seolah baru teringat sesuatu. Oh iya, Mas. Tadi siang aku bertemu dengan istrinya Pak Gunawan dari Divisi Keuangan. Kami mengobrol sebentar. Katanya dengan nada biasa. Baskara mengangkat wajahnya, bersyukur karena Andini akhirnya memulai percakapan. Oh ya? Bicara apa saja? Tidak banyak. Hanya obrolan ibu-ibu biasa. Jawab Andini sambil tersenyum tipis. Tapi aku dengar ada gosip menarik di kantor. Katanya, akan ada acara annual company gala bulan depan. Lebih besar dari biasanya. Minat Baskara langsung terusik. Gala tahunan? Iya, memang selalu ada. Tapi kenapa lebih besar? Katanya, Andini sengaja menggantungkan kalimatnya, membuat Baskara semakin penasaran. Pemilik PT Graha Kencana yang selama ini misterius, akan hadir untuk pertama kalinya. Dan di acara itu, akan ada pengumuman besar. Mata Baskara berbinar. Ambisinya yang besar langsung menyala. Pengumuman besar? Apa itu? Andini mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Entahlah. Tapi gosipnya, ini tentang posisi direktur pemasaran yang baru. Posisi yang kamu incar itu, kan? Jantung Baskara berdebar kencang. Ini adalah kesempatan emasnya. Jika ia bisa tampil menonjol di hadapan sang pemilik langsung, posisi itu pasti akan jatuh ke tangannya. Melihat umpannya telah dimakan, Andini melanjutkan. Sepertinya ini akan jadi acara yang sangat penting. Semua petinggi dan karyawan penting akan ada di sana. Akan jadi malam yang hebat untukmu, Mas. Baskara mengangguk-angguk. Pikirannya sudah melayang ke malam gala itu. Ia membayangkan dirinya berdiri di atas panggung, menerima jabatan barunya. Lalu, Andini melepaskan pukulan terakhirnya. Kurasa, Ibu dan Dewi akan senang sekali kalau bisa ikut hadir. Mereka pasti bangga melihatmu bersinar di acara sebesar itu. Ini kesempatan bagus untuk menunjukkan pada mereka betapa suksesnya kamu. Baskara menatap Andini dengan tatapan berterima kasih. Ia sama sekali tidak melihat niat tersembunyi di balik saran itu. Ia pikir, ini adalah tanda bahwa Andini mulai melunak. Bahwa Andini masih peduli pada keluarganya. Kamu benar, Din. Itu ide yang cemerlang.
seru Baskara bersemangat. Ibu dan Dewi pasti senang sekali. Terima kasih, sayang. Terima kasih sudah memikirkannya. Andini hanya tersenyum. Sebuah senyum yang menyimpan ribuan rahasia. Di dalam hatinya, ia berkata, ya, mereka pasti akan sangat senang. Ini akan menjadi panggung pertunjukan termegah dalam hidup mereka. Dan aku yang akan menjadi sutradaranya. Permainan telah dimulai. Bidak-bidak catur sudah ditempatkan. Dan sang ratu, dengan senyum manisnya, siap untuk melakukan skakmat. Kabar tentang gala tahunan dan kemungkinan promosi Baskara sampai ke telinga Ibu Ratih dan Dewi seperti percikan api yang menyambar bensin. Baskara, dengan penuh semangat dan kebanggaan, menelepon ibunya keesokan harinya, menceritakan semua yang ia dengar dari Andini dan mengundang mereka untuk hadir. Apa, Bas? Pemilik perusahaan akan datang? Dan kamu kandidat terkuat jadi direktur? Ya Tuhan, anakku. Jerit Ibu Ratih di seberang telepon. Suaranya melengking karena gembira. Tentu saja kami akan datang. Ibu harus ada di sana untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Dewi, yang ikut mendengarkan lewat pengeras suara, sudah berjingkrak-jingkrak kegirangan. Asyik. Pesta besar. Aku harus pakai gaun apa ya, Bu? Aku harus jadi yang paling cantik di sana. Semua orang harus tahu siapa keluarga direktur baru PT Graha Kencana. Sejak hari itu, rumah Ibu Ratih berubah menjadi markas besar persiapan perang menuju pesta. Antusiasme mereka meluap-luap. Bagi mereka, ini bukan sekadar pesta. Ini adalah panggung penobatan. Ini adalah ajang pembuktian status sosial mereka. Mereka langsung menghabiskan waktu berhari-hari keluar masuk butik-butik desainer ternama di mall paling mewah. Ibu Ratih, yang biasanya sudah bergaya mencolok, kali ini benar-benar lepas kendali. Ia memilih gaun malam berwarna emas yang berkilauan, penuh dengan payet dan manik-manik dari atas sampai bawah. Gaun itu begitu ketat hingga menonjolkan setiap lekuk tubuhnya, dan belahannya begitu tinggi hingga nyaris tidak menyisakan ruang untuk imajinasi. Bagaimana, Dewi? Ibu terlihat seperti ratu, kan? Tanyanya sambil berputar di depan cermin besar di butik. Dewi mengacungkan dua jempolnya. Keren, Bu. Semua mata pasti akan tertuju pada ibu. Dewi sendiri tidak mau kalah. Ia memilih gaun berwarna futsia yang menyala, dengan model kemben yang sangat terbuka di bagian dada dan rok mengembang seperti kue lapis. Ia melengkapi penampilannya dengan sarung tangan panjang dan hiasan bulu-bulu di rambutnya. Mereka berdua tampak seperti akan pergi ke karnaval, bukan acara gala perusahaan yang formal. Mereka juga membeli perhiasan baru, kalung berlian, anting-anting yang menjuntai, dan gelang yang gemerincing. Mereka tidak peduli soal keanggunan. Yang penting adalah kemewahan dan kemegahan. Semakin besar dan berkilau, semakin baik. Selama masa persiapan itu, sikap mereka terhadap Andini berubah drastis. Mereka menjadi sangat manis, meskipun terasa palsu. Andini, sayang, menurutmu sepatu mana yang lebih cocok untuk gaun ibu? Yang ini atau yang ini? Tanya Ibu Ratih suatu hari saat ia mampir ke rumah Andini, memamerkan dua pasang sepatu hak tinggi yang sama-sama mencolok. Andini, yang sedang membaca buku di sofa, menatap sepatu itu dengan senyum tipis. Dua-duanya bagus. Bu, ibu akan terlihat memukau. Tentu saja, sahut Ibu Ratih bangga. Oh iya, kamu sudah punya gaun untuk pestanya? Jangan sampai kamu membuat Baskara malu. Ya, penampilanmu harus menunjang suami. Kalau perlu, biar ibu yang pilihkan. Itu adalah sebuah penghinaan yang dibalut dengan tawaran bantuan. Andini hanya tersenyum. Terima kasih, Bu. Tapi saya sudah menyiapkannya. Dewi juga ikut-ikutan. Kak Andini, nanti di pesta, jangan banyak bicara ya. Senyum saja. Biar kami yang beramah tamah dengan tamu-tamu penting. Kamu kan tidak terbiasa. Tentu, Dewi. Terima kasih atas sarannya. Jawab Andini dengan sabar. Ia menikmati setiap detik kepura-puraan mereka. Ia melihat dengan jelas betapa dangkal dan sombongnya mereka. Mereka sibuk memoles penampilan luar,
tanpa menyadari bahwa panggung yang mereka dambakan sebenarnya adalah sebuah jurang yang telah ia siapkan. Bhaskara, di sisi lain, merasa sangat lega. Ia melihat interaksi hangat antara istri dan keluarganya sebagai pertanda baik. Ia pikir, Andini sudah memaafkan mereka dan akhirnya berusaha beradaptasi. Ia begitu dibutakan oleh ambisinya sendiri sehingga tidak bisa melihat kejanggalan dalam situasi itu. Aku senang sekali melihat kalian bisa akrab seperti ini, kata Bhaskara pada Andini suatu malam. Akhirnya rumah ini terasa damai. Andini hanya mengangguk, membiarkan suaminya tenggelam dalam ilusinya. Malam yang ditunggu-tunggu pun tiba. Rumah Bhaskara ramai sejak sore. Ibu Ratih dan Dewi datang untuk bersiap-siap bersama. Mereka membawa penata rias dan penata rambut pribadi. Seluruh rumah dipenuhi aroma hairspray dan parfum yang menyengat. Mereka berdua keluar dari kamar tamu dengan penampilan yang luar biasa heboh. Ibu Ratih dengan gaun emasnya yang menyilaukan, dan Dewi dengan gaun fuksianya yang meledak. Riasan mereka tebal dan menor. Rambut mereka disanggul tinggi dengan kerumitan yang tidak perlu. Bagaimana penampilan kami, Bas? Tanya Ibu Ratih pada anaknya, berputar-putar dengan bangga. Bhaskara tersenyum, meskipun sedikit ragu. Luar biasa, Bu. Kalian pasti jadi pusat perhatian. Harus, sahut Dewi. Lalu, pintu kamar Andini terbuka. Ia melangkah keluar. Seketika, semua mata tertuju padanya. Keheningan melanda. Andini mengenakan gaun malam yang sangat sederhana namun luar biasa elegan. Sebuah gaun panjang berwarna biru malam yang gelap, dengan potongan leher Sabrina yang klasik dan siluet yang jatuh sempurna membalut tubuhnya. Tidak ada payet, tidak ada manik-manik, tidak ada belahan yang tinggi. Rambutnya hanya digelung sederhana ke belakang, memperlihatkan lehernya yang jenjang. Riasannya natural, hanya menonjolkan kecantikan alaminya. Satu-satunya perhiasan yang ia kenakan adalah seuntai kalung mutiara sederhana namun berkilau indah di lehernya. Penampilannya adalah antitesis dari Ibu Ratih dan Dewi. Jika mereka adalah kembang api yang meledak-ledak, Andini adalah bintang paling terang di langit malam yang gelap. Tenang, dalam, dan memukau. Ibu Ratih dan Dewi menatapnya dengan mulut sedikit terbuka. Ada kilat iri dan jengkel di mata mereka. Mereka merasa tersaingi. Gaunmu biasa sekali, Andini, komentar Dewi, mencoba mencari celah. Terlalu polos. Tidak ada kesan mewahnya sama sekali, tambah Ibu Ratih. Andini hanya tersenyum. Saya lebih suka yang sederhana, Bu. Bhaskara menatap istrinya dengan penuh kekaguman. Malam ini, Andini terlihat sangat berbeda. Ada aura percaya diri dan kekuatan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia terlihat begitu cantik dan berkelas. Kamu cantik sekali, sayang. Bisik Bhaskara. Andini menatap suaminya, lalu beralih ke ibu mertua dan adik iparnya yang masih menatapnya dengan sinis. Ayo kita berangkat, kata Andini dengan tenang. Jangan sampai kita terlambat untuk pertunjukan besar malam ini. Mereka tidak tahu, kata, pertunjukan, itu memiliki makna ganda. Bagi mereka, itu adalah pertunjukan kesuksesan Bhaskara. Bagi Andini, itu adalah pertunjukan kejatuhan mereka. Mobil pun melaju, membawa para aktor menuju panggung penghakiman mereka. Ballroom sebuah hotel bintang 5 paling mewah di ibu kota telah disulap menjadi lautan kemegahan. Lampu-lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, menebarkan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Alunan musik klasik dari sebuah kuintet gesek mengalun lembut, menjadi latar bagi percakapan para tamu penting yang mengenakan setelan jas dan gaun malam terbaik mereka. Ini adalah Annual Company Gala PT Graha Kencana, sebuah acara yang menjadi tolok ukur status dan kekuasaan di dunia bisnis properti. Ketika Bhaskara dan keluarganya tiba, mereka langsung menarik perhatian, namun bukan jenis perhatian yang mereka harapkan. Gaun emas Ibu Ratih yang menyilaukan dan gaun fuksia Dewi yang meledak-ledak tampak begitu kontras dengan keanggunan yang terkendali dari para tamu lainnya. Mereka seperti dua burung merak yang tersesat di tengah kawanan angsa. Beberapa pasang mata melirik,
Diikuti dengan bisikan dan senyum tipis yang tersembunyi di balik gelas-gelas sampanye. Lihat, semua orang memandangi kita. Bisik Dewi pada ibunya dengan bangga. Salah mengartikan tatapan heran sebagai kekaguman. Tentu saja. Mereka pasti bertanya-tanya, siapa wanita-wanita hebat ini? Sahut Ibu Ratih, mengangkat dagunya lebih tinggi. Andini, yang berjalan anggun di samping Baskara, merasakan semua itu. Ia melihat tatapan-tatapan itu, mendengar bisikan-bisikan itu. Namun, ia tetap tenang. Gaun biru malamnya yang sederhana membuatnya menyatu dengan atmosfer elegan di ruangan itu. Namun aura ketenangan dan kepercayaan dirinya membuatnya menonjol dengan cara yang berbeda. Ia menerima beberapa anggukan hormat dari para istri kolega Baskara, yang ia balas dengan senyum tulus. Baskara sedang berada di puncak dunianya. Ia menyapa para kolega dan atasannya dengan senyum lebar, menjabat tangan mereka dengan erat. Ia merasa seperti seorang pangeran yang akan segera dinobatkan. Pak Haryo, kenalkan, ini ibu saya, Ratih. Dan ini adik saya, Dewi, kata Baskara saat memperkenalkan mereka pada salah satu direktur. Selamat malam, Pak Direktur. Sapa Ibu Ratih dengan suara yang terlalu keras. Langsung menepuk lengan pria itu dengan akrab. Anak saya ini, Baskara, memang hebat ya, Pak. Sebentar lagi juga pasti jadi direktur seperti Bapak. Pak Haryo tersenyum kaku, sedikit terkejut dengan sikap yang terlalu familiar itu. Baskara memang karyawan yang berprestasi. Mereka akhirnya duduk di sebuah meja bundar yang telah disiapkan untuk para manajer. Dari sana, mereka bisa melihat panggung utama dengan jelas. Ibu Ratih dan Dewi tidak berhenti mengomentari setiap detail dengan suara yang cukup keras. Lihat gaun wanita itu. Norak sekali warnanya. Makanannya lumayan, tapi tidak seenak di restoran langganan kita. Andini hanya diam, menyesap air mineralnya. Ia membiarkan mereka menikmati momen keemasan mereka yang singkat. Tak lama, lampu ruangan sedikit diredupkan. Seorang pembawa acara yang terkenal naik ke atas panggung, menandakan acara utama akan segera dimulai. Selamat malam, para hadirin. Selamat datang di malam puncak perayaan PT Graha Kencana. Setelah beberapa sambutan basa-basi, nama Baskara mulai disebut. Ia dipuji sebagai manajer pemasaran dengan pencapaian target tertinggi selama 3 tahun berturut-turut. Sebuah video singkat yang menampilkan testimoni dari klien-klien besar diputar di layar raksasa. Semuanya memuji kinerja Baskara. Ibu Ratih dan Dewi bertepuk tangan paling heboh. Wajah mereka berseri-seri karena bangga. Dengar itu? Anakku memang yang terbaik. Bisik Ibu Ratih pada wanita di sebelahnya, yang hanya tersenyum sopan. Baskara merasa pipinya memanas karena bangga. Ia melirik Andini, mengharapkan validasi. Andini menatapnya dan tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak bisa Baskara artikan. Akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pembawa acara kembali ke panggung dengan nada yang lebih serius. Dan sekarang, hadirin sekalian, kita tiba pada puncak acara. Sebuah momen yang akan tercatat dalam sejarah perusahaan kita. Seperti yang kita semua tahu, selama berpuluh-puluh tahun, PT Graha Kencana telah dipandu oleh tangan dingin seorang visioner yang memilih untuk tetap berada di balik layar. Malam ini, untuk pertama kalinya, beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Seluruh ruangan menjadi hening. Semua orang menahan napas. Baskara menegakkan duduknya. Jantungnya berdebar kencang. Inilah saatnya. Untuk itu, saya undang ke atas panggung, Chief Operating Officer PT Graha Kencana, Bapak Wijoyo. Seorang pria parubaya yang berwibawa naik ke atas panggung, disambut tepuk tangan meriah. Pak Wijoyo adalah orang nomor 2 di perusahaan. Tangan kanan sang pemilik misterius. Pak Wijoyo tersenyum. Terima kasih. Selamat malam. Malam ini, saya tidak akan banyak bicara. Saya hanya akan menjadi jembatan. Jembatan antara Anda semua, keluarga besar PT Graha Kencana, dengan sosok yang menjadi fondasi dari semua yang kita bangun. Ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memuncak. Maka, dengan segala hormat dan kebanggaan,
Marilah kita sambut bersama, pemilik, pendiri, sekaligus Direktur Utama PT Graha Kencana, Ibu Hartini. Waktu seolah berhenti berputar bagi 3 orang di meja itu. Baskara membeku. Nama itu. Nama yang sama dengan ibu mertuanya. Otaknya menolak untuk memproses. Itu tidak mungkin. Pasti hanya kebetulan. Ia menoleh panik ke arah Andini, mencari jawaban. Andini hanya menatap lurus ke arah panggung. Wajahnya tenang tak tergoyahkan. Di sisi lain meja, senyum di wajah Ibu Ratih dan Dewi membeku, lalu perlahan-lahan retak dan hancur berkeping-keping. Warna merah di pipi mereka luntur, digantikan oleh pucat pasi seperti mayat. Mata mereka terbelalak ngeri, menatap panggung seolah baru saja melihat hantu. Pintu utama ballroom yang megah terbuka lebar. Dan dari sana, berjalanlah seorang wanita. Bukan dengan daster pudar, bukan dengan tas anyaman pandan. Ia mengenakan kebaya modern berwarna perak yang dijahit khusus, memancarkan kemewahan yang bersahaja. Rambutnya disanggul dengan sempurna, dihiasi tusuk konde berlian yang berkilau lembut. Setiap langkahnya di atas karpet merah memancarkan aura kekuasaan dan kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Itu adalah Ibu Hartini. Ibunya Andini. Wanita yang baru beberapa minggu lalu mereka usir dari rumah seperti pengemis. Seluruh isi ruangan berdiri, memberikan tepuk tangan yang paling meriah malam itu. Mereka menyambut ratu mereka. Baskara merasakan dunianya runtuh. Suara tepuk tangan itu terdengar seperti dengungan di telinganya. Ia menatap sosok di atas panggung, lalu menatap istrinya, lalu kembali ke panggung. Potongan-potongan teka-teki yang mengerikan itu mulai menyatu di kepalanya. Kunjungan Andini ke Menara Kencana, sikapnya yang dingin, senyumnya yang misterius. Semuanya masuk akal sekarang. Ini adalah sebuah rencana. Sebuah jebakan. Ibu Ratih mencengkeram lengan Dewi dengan erat. Kukunya menancap ke kulit. Tubuhnya gemetar hebat. Gaun emasnya yang berkilauan kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Di atas panggung, Ibu Hartini menerima mikrofon dari Pak Wijoyo. Matanya yang tajam dan tenang menyapu seluruh ruangan, berhenti sejenak, dan mengunci pandangan pada meja tempat Baskara dan keluarganya duduk. Tidak ada kemarahan di matanya. Yang ada hanya tatapan dingin dan kekecewaan yang menusuk jauh lebih dalam daripada amarah manapun. Bagi Baskara, Ibu Ratih, dan Dewi, tatapan itu adalah awal dari penghakiman mereka. Keheningan yang khusyuk menyelimuti ballroom saat Ibu Hartini berdiri di podium. Semua mata tertuju padanya. Semua telinga siap mendengarkan kata-kata pertama dari sang pemilik misterius. Tepuk tangan sudah mereda, menyisakan ketegangan yang bisa diiris dengan pisau. "Selamat malam," sapanya. Suaranya tenang, namun memiliki bobot yang membuat seluruh ruangan mendengarkan dengan saksama. "Terima kasih telah hadir malam ini. Melihat wajah-wajah Anda semua, saya melihat kerja keras, dedikasi, dan semangat yang telah membuat perusahaan ini besar." Ia tersenyum tipis. "Malam ini, banyak yang mengharapkan saya berbicara tentang angka, tentang target, tentang ekspansi bisnis. Tapi, sebelum kita bicara tentang masa depan, saya ingin berbagi sebuah cerita. Sebuah pelajaran pribadi yang baru saja saya dapatkan tentang sesuatu yang jauh lebih penting dari angka, yaitu karakter." Di mejanya, Baskara merasakan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Ini adalah eksekusi publik. Ibu Hartini melanjutkan. Nadanya tetap tenang dan terukur, seperti seorang dosen yang sedang memberikan kuliah. "Beberapa waktu yang lalu, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Saya ingin melihat kehidupan salah satu karyawan saya yang paling berprestasi dari dekat. Jadi, saya melepaskan semua atribut saya dan datang berkunjung ke rumahnya dengan penampilan seorang ibu sederhana dari kampung." Bisik-bisik pelan mulai terdengar di beberapa sudut ruangan. "Cerita ini menarik. Saya datang dengan tulus, membawa sedikit oleh-oleh dari kebun, berharap bisa mengenal keluarga dari orang yang saya anggap sebagai aset berharga perusahaan," lanjut Ibu Hartini. Matanya menatap lurus ke depan, ke arah titik kosong di atas kepala para penonton,
seolah sedang memutar kembali sebuah film di benaknya. Namun, yang saya dapatkan adalah sebuah sambutan yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya dinilai bukan dari niat saya, tapi dari das terpudar yang saya kenakan. Saya dihina bukan karena perbuatan saya, tapi karena tas anyaman yang saya bawa. Saya diperlakukan bukan sebagai tamu, apalagi sebagai seorang ibu, melainkan sebagai sampah yang mengotori rumah mewah mereka. Cerita itu disampaikan tanpa emosi, tanpa drama. Justru karena penyampaiannya yang datar itulah, setiap kata terasa seperti cambukan. Ibu Ratih menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai marmer bisa terbelah dan menelannya. Wajahnya yang tadi pucat kini memerah karena malu yang luar biasa. Dewi sudah tidak berani mengangkat wajahnya sama sekali. Ia berpura-pura sibuk dengan ponselnya, meskipun tangannya gemetar. Puncaknya, kata Ibu Hartini, suaranya sedikit menurun, menarik perhatian semua orang. Adalah ketika sebuah insiden kecil terjadi. Sebuah gelas air tidak sengaja tersenggol dan membasahi sebuah tas tangan yang sangat mahal. Karena insiden itu, karena beberapa tetes air, saya dituduh sebagai pembawa sial. Saya didorong, dihina, dan diusir dari rumah itu. Detail yang sangat spesifik. Tas tangan mahal. Diusir. Para tamu yang tadinya hanya berbisik, kini mulai saling pandang dengan lebih berani. Tatapan mereka mulai mencari-cari. Siapa karyawan berprestasi yang dimaksud? Mereka melirik ke arah para manajer. Dan tatapan mereka akhirnya berhenti di satu meja. Meja di mana dua orang wanita berpakaian paling mencolok kini terlihat seperti terdakwa di ruang sidang. Baskara merasa napasnya sesak. Ia bisa merasakan ratusan pasang mata menusuk punggungnya. Ia ingin lari, ingin menghilang, tapi kakinya terasa seperti terpaku di lantai. Ibu Hartini menghela napas pelan, seolah mengakhiri ceritanya. Ia kemudian mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah penonton. Karakter, ulangnya dengan penekanan, adalah fondasi dari segalanya. Di PT Graha Kencana, kita tidak hanya membangun gedung, kita membangun kepercayaan. Seorang pemimpin di perusahaan ini tidak hanya harus cerdas dan terampil, tapi ia harus memiliki integritas. Ia harus memiliki kerendahan hati. Dan yang terpenting, ia harus memiliki kebijaksanaan untuk menilai orang lain dari hatinya, bukan dari penampilannya. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Oleh karena itu, lanjutnya, dan ini adalah pukulan terakhirnya. Mengenai posisi Direktur Pemasaran yang kosong Dewan Direksi dan saya telah memutuskan untuk menunda penunjukan tersebut. Suara terkesiap terdengar dari seluruh ruangan. Kami merasa perlu untuk melakukan peninjauan yang lebih komprehensif terhadap semua kandidat. Kami tidak hanya akan melihat kinerja mereka di kantor, tapi juga meninjau kembali nilai-nilai pribadi mereka. Perusahaan ini membutuhkan seorang pemimpin yang keluarganya pun bisa mencerminkan nilai-nilai perusahaan kita. Rasa hormat, kerendahan hati, dan martabat. Itu adalah vonisnya. Sebuah penolakan publik yang dibungkus dengan bahasa korporat yang elegan dan tidak terbantahkan. Pesan itu sampai dengan jelas ke seluruh penjuru ruangan. Baskara tidak mendapatkan promosi itu karena kelakuan keluarganya. Mimpinya hancur berkeping-keping, bukan karena kinerjanya yang buruk, tapi karena keangkuhan ibu dan adiknya. Baskara merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Ia menatap Andini, yang masih duduk dengan tenang di sampingnya. Andini balas menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, Baskara melihat sesuatu di mata istrinya. Bukan kebencian, bukan kemenangan, hanya sebuah kehampaan yang dingin. Seolah-olah ia sedang menatap orang asing. Saat Ibu Hartini mengakhiri pidatonya dengan visi dan misi perusahaan ke depan, yang disambut tepuk tangan riuh, Andini dengan tenang meletakkan serbetnya di atas meja. Ia berdiri. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak melihat ke arah Baskara, Ibu Ratih, ataupun Dewi. Dengan punggung yang tegak, ia berbalik dan berjalan menjauh dari meja itu, melintasi ruangan, menuju pintu keluar. Kepergiannya yang sunyi dan anggun itu adalah tanda titik yang sempurna untuk drama malam itu. Ia meninggalkan mereka bertiga di sana, di tengah panggung penghakiman mereka,
untuk menghadapi tatapan mata dan bisikan dari seluruh dunia mereka yang kini telah hancur. Perjalanan pulang dari hotel terasa lebih lama dari perjalanan ke neraka. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil mewah Baskara. Keheningan itu begitu pekat dan berat, diisi oleh suara napas yang tertahan dan detak jantung yang menggila. Baskara mencengkeram kemudi dengan buku-buku jari yang memutih. Matanya menatap kosong ke jalanan yang basah oleh gerimis malam. Di sampingnya, kursi yang seharusnya diisi Andini kini kosong, menjadi saksi bisu dari keretakan yang terjadi. Di kursi belakang, Ibu Ratih dan Dewi duduk mematung. Riasan tebal mereka kini luntur oleh air mata malu dan marah yang mengalir tanpa suara. Gaun mereka yang tadi begitu dibanggakan, kini terasa seperti kostum hinaan yang menempel di kulit. Mereka tidak berani menatap Baskara, tidak berani saling pandang. Mereka hanya menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang kabur, sama kaburnya dengan masa depan mereka. Begitu mobil memasuki garasi rumah, dan mesin dimatikan, keheningan itu pecah. "Ini semua gara-gara kamu," desis Ibu Ratih. Suaranya serak dan penuh racun. Ia tidak lagi menatap Baskara, tapi menatap pintu rumah, seolah menyalahkan Andini yang bahkan tidak ada di sana. Perempuan ular itu. Dia sudah merencanakan semuanya. Dia sengaja menjebak kita. Dewi ikut menimpali. Suaranya bergetar karena isak tangis. "Benar, Bu. Dia sengaja membuat kita terlihat seperti orang bodoh. Dia mempermalukan kita di depan semua orang. Aku tidak akan pernah memaafkannya." Baskara membanting pintu mobil dengan keras. "Brak!" Suara itu mengejutkan kedua wanita itu. Ia berbalik, dan untuk pertama kalinya seumur hidup mereka, Ibu Ratih dan Dewi melihat amarah yang sesungguhnya di mata Baskara. Bukan amarah sesaat, tapi amarah yang lahir dari kehancuran total. "Cukup!" raung Baskara. Suaranya menggema di dalam garasi yang sunyi. "Cukup! Satu kata lagi kalian menyalahkan Andini. Aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan." Ibu Ratih terkesiap. "Baskara, kamu membentak ibumu? Kamu lebih membela perempuan itu." "Perempuan itu?" Baskara tertawa, sebuah tawa kering yang mengerikan. "Dia istriku, dan ibunya adalah bosku. Orang yang memegang nasibku di tangannya. Dan apa yang kalian lakukan? Kalian menghinanya. Kalian mengusirnya seperti binatang. Dan sekarang kalian masih berani menyalahkannya." Ia berjalan mendekati ibunya, menatapnya lekat-lekat. "Mimpiku, Bu. Karierku. Semua yang aku bangun bertahun-tahun, hancur dalam satu malam. Bukan karena Andini, tapi karena ibu. Karena kesombongan ibu. Karena mulut Dewi yang tidak pernah bisa dijaga. Tapi kami tidak tahu kalau dia." Dewi mencoba membela diri. "Justru itu masalahnya," potong Baskara, kini menatap adiknya dengan tajam. "Kalian tidak tahu. Kalian tidak pernah mau tahu. Kalian hanya menilai orang dari pakaiannya, dari penampilannya. Kalian pikir dunia ini milik kalian? Kalian pikir kalian bisa menginjak-injak semua orang yang kalian anggap lebih rendah." Baskara mengacak-acak rambutnya dengan frustrasi, berjalan mondar-mandir seperti singa yang terluka di dalam kandang. "Aku kehilangan segalanya malam ini. Promosiku, reputasiku, dan mungkin istriku." Kata terakhir itu ia ucapkan dengan lirih, penuh dengan penyesalan yang menyakitkan. Mereka masuk ke dalam rumah yang terasa kosong dan dingin. Pertengkaran itu berlanjut di ruang tamu. Saling menyalahkan, saling berteriak, mengeluarkan semua kepahitan yang terpendam. Ibu Ratih, yang tidak terima disalahkan, mulai menangis dengan histeris. "Jadi sekarang aku yang salah? Aku yang membesarkanmu, menyekolahkanmu sampai jadi orang sukses. Dan ini balasanmu? Kamu lebih memilih perempuan miskin itu daripada ibumu sendiri." "Dia tidak miskin, Bu," teriak Baskara. "Dia putri dari wanita terkaya yang pernah kita temui. Dan kita memperlakukannya seperti pembantu. Sadar, Bu, sadar." Di tengah kekacauan itu, pintu depan terbuka pelan. Andini masuk. Ia tidak pergi ke tempat ibunya.
Ia kembali ke rumah itu. Ia berdiri di ambang pintu, menatap 3 orang yang sedang menghancurkan satu sama lain. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi. Kehadirannya langsung menghentikan pertengkaran itu. Semua mata tertuju padanya. Ibu Ratih yang pertama kali bereaksi. Ia menunjuk Andini dengan jari gemetar. Kamu, akhirnya kamu pulang. Hah? Kamu puas sekarang? Kamu puas sudah menghancurkan kami. Andini berjalan masuk dengan pelan, meletakkan tas tangannya di atas meja. Ia menatap ibu mertuanya, lalu adik iparnya, dan terakhir suaminya. Hancur? Tanyanya dengan suara yang sangat tenang. Apakah ini yang kalian sebut hancur? Dipermalukan satu malam di depan orang-orang yang bahkan tidak peduli pada kalian? Lalu bagaimana denganku? Suaranya mulai bergetar, bukan karena tangis, tapi karena amarah yang selama ini ia pendam. Bagaimana denganku yang selama bertahun-tahun hidup dalam penghinaan kalian setiap hari? Disindir di meja makan, direndahkan di depan teman-teman kalian, dianggap tidak sepadan hanya karena aku tidak memamerkan harta. Ia melangkah mendekati Baskara. Dan kamu, katanya, menatap lurus ke mata suaminya. Kamu yang selalu memintaku untuk sabar. Kamu yang selalu memintaku untuk memaklumi. Di mana kamu saat ibumu menghina ibuku? Di mana kamu saat adikmu menyebut ibuku pembawa sial? Di mana kamu saat mereka mendorong dan mengusir ibuku dari rumah ini? Baskara tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, dikalahkan oleh rasa malu. Aku sudah selesai bersabar, Mas, kata Andini. Suaranya kembali tenang namun menusuk. Aku sudah selesai memaklumi. Pembalasan malam ini bukan untuk menghancurkan kalian. Itu hanya untuk membuka mata kalian. Untuk menunjukkan cermin pada wajah kalian sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan kekuatan untuk mengucapkan kalimat terakhirnya. Sekarang, pilihan ada di tanganmu, Mas. Pernikahan ini masih bisa diselamatkan, tapi dengan satu syarat. Ia menatap Baskara, Ibu Ratih, dan Dewi bergantian. Besok, kalian bertiga datang ke hadapan ibuku. Bukan sebagai keluarga manajer, tapi sebagai orang yang bersalah. Kalian minta maaf. Bukan permintaan maaf basa-basi, tapi permintaan maaf yang tulus dari dasar hati kalian yang paling dalam. Akui kesalahan kalian. Akui kesombongan kalian. Ia kembali fokus pada Baskara. Dan kamu, Mas, kamu harus membuktikan padaku bahwa kamu bisa menjadi suamiku. Bukan hanya anak dari ibumu. Kamu harus belajar membelaku, belajar menghargaiku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Anggap saja pernikahan kita berakhir malam ini. Setelah mengatakan itu, Andini berbalik dan berjalan menaiki tangga menuju kamarnya. Ia tidak menunggu jawaban. Ia telah meletakkan kartunya di atas meja. Ia meninggalkan mereka bertiga dalam keheningan yang memekakan, di tengah puing-puing keangkuhan mereka. Badai telah usai, menyisakan kehancuran yang harus mereka perbaiki sendiri. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur di rumah itu. Baskara duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, memutar ulang setiap kejadian dalam hidupnya. Setiap kata-kata Andini, setiap tatapan kecewa ibunya, setiap sindiran keluarganya. Semuanya berputar seperti film rusak di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya dengan jelas. Seorang pria yang lemah, seorang suami yang gagal, seorang anak yang terlalu penurut. Ambisinya telah membutakannya, membuatnya tuli terhadap penderitaan orang yang paling ia cintai. Di kamar atas, Ibu Ratih dan Dewi juga tidak bisa tidur. Penghinaan publik itu terasa lebih menyakitkan daripada luka fisik manapun. Teman-teman arisan Ibu Ratih sudah mulai mengirim pesan, bertanya dengan nada mengejek. Akun media sosial Dewi dibanjiri komentar sinis dari orang-orang yang hadir di pesta. Dunia yang mereka bangun di atas pencitraan dan kesombongan, kini runtuh menimpa mereka. Pagi datang tanpa kehangatan. Baskara keluar dari kamar dengan mata merah dan wajah kuyu. Ia telah membuat keputusan. Ia mengetuk pintu kamar ibunya. Bu, Dewi, siap-siap. Kita akan pergi.
Pergi kemana? Tanya Ibu Ratih dengan suara serak. Meminta maaf, jawab Baskara singkat. Nadanya tidak lagi marah, hanya lelah dan pasrah. Ada ketegasan baru dalam suaranya yang belum pernah didengar ibunya. Perjalanan ke Menara Kencana adalah perjalanan penebusan dosa. Baskara tidak lagi merasa sebagai manajer berprestasi. Ia merasa seperti seorang pesakitan yang akan menghadapi hakimnya. Di lobi, mereka disambut oleh Pak Satrio, yang menatap mereka dengan tatapan profesional namun dingin. Ia mengantar mereka naik menggunakan lift pribadi menuju penthouse. Pintu lift terbuka. Andini dan ibunya, Ibu Hartini, sudah menunggu. Mereka duduk di sofa, menatap ke arah pintu dengan tenang. Ibu Hartini mengenakan pakaian rumah yang sederhana namun bersih dan rapi. Ia tampak seperti seorang ibu biasa, namun aura kekuasaannya tetap terasa. Baskara melangkah maju. Ia tidak menunggu lama. Di depan istrinya, di depan ibu mertuanya, ia berlutut. "Bu," katanya pada Ibu Hartini. Suaranya bergetar. "Saya minta maaf. Saya minta maaf atas semua yang telah saya dan keluarga saya lakukan. Tidak ada alasan untuk perbuatan kami. Itu semua karena kebodohan saya, kelemahan saya, dan kesombongan kami." Ia kemudian menoleh pada Andini. Matanya berkaca-kaca. "Dan untukmu, Din, maafkan aku. Aku telah gagal menjadi suamimu. Aku bersumpah, jika kamu masih memberiku kesempatan, aku akan menghabiskan sisa hidupku untuk menebus semuanya." Ibu Ratih dan Dewi berdiri terpaku di belakangnya, terkejut melihat Baskara berlutut. Harga diri Ibu Ratih bergejolak. Tapi melihat punggung anaknya yang bergetar, melihat kehancurannya, sesuatu di dalam hatinya luluh. Ia melihat kebenaran dalam kata-kata Baskara. Dengan langkah berat, Ibu Ratih maju. Ia menundukkan kepalanya yang selama ini selalu terangkat angkuh. "Ibu Hartini, Andini, saya juga minta maaf," katanya terbata-bata. Air mata penyesalan yang tulus akhirnya mengalir di pipinya. "Saya salah. Saya telah dibutakan oleh gengsi. Maafkan saya." Dewi, melihat ibu dan kakaknya, akhirnya ikut menunduk. "Aku juga minta maaf, Kak Andini, Bu. Aku menyesal." Ibu Hartini menatap mereka bertiga untuk waktu yang lama. Ia lalu berdiri dan berjalan mendekati Baskara. Ia menyentuh bahu menantunya. "Berdirilah, Nak Baskara," katanya lembut. "Memaafkan itu mudah. Yang sulit adalah melupakan dan membangun kembali kepercayaan. Itu butuh waktu dan bukti." Ia menatap Ibu Ratih dan Dewi. "Untuk kalian berdua, saya harap ini menjadi pelajaran yang berharga. Kehormatan sejati tidak datang dari gaun mahal atau status sosial, tapi dari cara kita memperlakukan orang lain." Ia kemudian beralih pada putrinya. "Keputusan ada di tanganmu, Enduk." Andini menatap Baskara yang kini berdiri di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh harap dan penyesalan. Ia melihat kesungguhan di mata itu. Ia tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Luka itu masih ada. Tapi ia juga melihat secercah harapan. Ia mengulurkan tangannya pada Baskara. Baskara menerimanya dengan gemetar, menggenggamnya erat seolah itu adalah pelampung di tengah lautan. Beberapa bulan kemudian, kehidupan mulai menemukan ritme barunya. Promosi Baskara memang